Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Krisdiawati selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang materi Activity Based Costing. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Agilis Nawati dan teman saya Nandita Eka Fajriani. Langsung saja untuk slide yang pertama. Pengertian Activity Based Costing. Activity Based Costing atau metode ABC adalah menghitung biaya di setiap aktivitas dan membebankan biaya ke objek biaya, baik barang atau jasa, berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilakukan, kemudian mengalokasikan biaya-biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Manfaat penerapan sistem ABC bagi perusahaan. 1. Menentukan harga pokok, produk dan biaya yang lebih akurat. 2. Membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 3. Memudahkan penentuan biaya yang relevan. 4. Memudahkan dalam melakukan perencanaan strategi. 5. Meningkatkan perbaikan terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Perusahaan yang menggunakan sistem ABC harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perusahaan yang memiliki cukup modal. 2. Perusahaan yang banyak memiliki diversifikasi produk. 3. Menggunakan fasilitas yang sama. Yang keempat, memiliki proses produksi yang berbeda di setiap produknya. Aktivitas ABC. 1. Aktivitas berlevel unit. Misalnya, tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang kedua, aktivitas berlevel batch. Misalnya, biaya aktivitas setup dan biaya penjadwalan produksi. Yang ketiga, aktivitas berlevel produk. Misalnya, aktivitas desain dan pengembangan produk. Yang keempat, aktivitas berlevel fasilitas. Misalnya, penerapan pabrik, pajak bumi, depresiasi pabrik, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, keamanan, dan pertamanan. Cost driver atau pemicu biaya. Cost driver atau pemicu biaya merupakan faktor yang menyebabkan biaya aktivitas berubah. Beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk memilih cost driver menurut Supriyono 2002 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pengukuran. 2. Pengukuran tidak langsung dan korelasi. Prosedur pembebanan ada 2 tahap, yaitu yang pertama, membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tetap. Yang kedua, membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam pengukuran permintaan objek biaya pada aktivitas. Langkah-langkah sistem ABC. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Kebanyakan perusahaan melakukan pencatatan biaya sumber daya dilakukan pada rekening-rekening yang spesifik dalam sistem akuntansinya. Maka, perlu dilakukan pemisahan atau penggabungan biaya-biaya yang berasal dari satu aktivitas yang sama. Yang kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. ABC menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengalokasikan sumber daya ke dalam produk. Yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya berdasarkan pemicu biaya aktivitas yang sesuai. Pemicu biaya aktivitas harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Tarif pembebanan
dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi aktivitas diestimasi per pool. Langkah pembebanan biaya overhead dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Yang selanjutnya ada perhitungan metode Activity Based Costing atau metode ABC. Contoh soalnya yaitu kasus perusahaan merah putih. Ada informasi tambahan seperti pada tabel 4.1 dan 4.2. Tabel 4.1 ada data aktivitas biaya. Aktivitas penggunaan yaitu ada kelistrikan dengan biaya 240 juta, pengujian 120 juta, pengesetan 200 juta, penanganan bahan 160 juta. Tabel 4.2 ada data produksi perusahaan merah putih. Pengukuran penggunaan aktivitas. Keterangannya ada unit produksi premium 20.000, solar 200.000, biaya utama premium 156 juta, solar 1.476 juta. Jam kerja langsung premium 20.000, solar 180.000. Jam mesin premium 10.000, solar 90.000. Production run premium 40, pemindahan bahan premium 120, solar 60. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dan mencocokkan dengan pemicu biaya dari aktivitas tersebut. Aktivitasnya yaitu ada kelistrikan, pengujian, pengesetan, dan penanganan bahan. Pemicunya yaitu ada jam kerja langsung, jam mesin, production run, dan pemindahan bahan. Untuk pembebanan biaya ke objek biaya, tarif pembebanannya harus dihitung dengan cara membagi anggaran biaya per pool aktivitas dengan aktivitas diestimasi per pool. Tarif kelompok 1 yaitu 360 juta dibagi 200.000 per jam kerja langsung, sama dengan 1.800 per jam kerja langsung. 360 juta itu dari kelompok 1 ada aktivitas kelistrikan dan pengujian yaitu 240 juta ditambah 120 juta. Tarif kelompok 2 yaitu 360 juta per 180 pemindahan bahan, sama dengan 2 juta per pemindahan bahan. Pada tabel 4.4, rasio konsumsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok premium dan solar. Aktivitasnya yang pertama kelistrikan, pemicunya jam mesin, premium 10.000 banding 100.000. 10.000 itu dari premium jam mesin, 100.000 dari total jam mesin. Rasionya menjadi 1:10 atau 0,10. Solar 90.000 banding 100.000. Rasionya 0,9 atau 9:10. Yang kedua ada pengujian, pemicunya jam kerja langsung, premium 20.000 banding 200.000, rasionya 0,10. Solar 180.000 banding 200.000, rasionya 0,90. Yang ketiga, pengesetan. Pemicunya production run, premium 40 banding 60. Rasionya 2:3 atau 0,67. Solar 20 banding 60. Rasionya 1:3 atau 0,33. Yang keempat ada penanganan bahan. Pemicunya pemindahan bahan. Premium 120 banding 180. Rasionya 0,67. Solar 60 banding 180. Rasionya 0,33. Tabel 4.6 perhitungan biaya per unit produk dengan metode ABC. Keterangan biaya utama premium 156 juta, solar 1.476 juta. Biaya overhead dibebankan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 premium 36 juta didapat dari 1.800 dikali 20.000. Solar 324 juta didapat dari 1.800 dikali 180.000. Kelompok 2 premium 240 juta didapat dari 2 juta dikali 120. Solar
120 juta didapat dari 2 juta dikali 60. Total biaya manufaktur sama dengan premium 432 juta, solar 1.920 juta. Biaya per unit premium 21.600 didapat dari total biaya manufaktur 432 juta dibagi unit produksi 20.000. Biaya per unit solar 9.600 didapat dari total biaya manufaktur 1.920 juta dibagi unit produksi 200.000. Perbedaan penentuan HPP antara metode konvensional dengan metode ABC. Tujuan metode konvensional yaitu tingkat persediaan. Tujuan metode ABC pembebanan biaya produksi. Lingkup metode konvensional yaitu tahap produksi. Lingkup metode ABC tahap desain, produksi, dan pengembangan. Fokus metode konvensional yaitu pada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Fokus metode ABC yaitu pada biaya overhead. Periode metode konvensional yaitu periode akuntansi. Periode metode ABC yaitu daur hidup produk. Teknologi yang digunakan pada metode konvensional yaitu metode manual. Teknologi yang digunakan pada metode ABC yaitu metode komputerisasi.